Gue awal untuk menjadi pengusaha gue simple, gue pengen bisa bantu orang. Gitu ya? Iya, soalnya kalau misalnya gue dengan kerja kantoran gini-gini ya uangnya segitu doang. Itu doang, gue percaya aja gitu. What's good internet, it's your boy Statement back with another vlog. Gua sama Bubu sekarang lagi ada di daerah Cilengsi, Cirebon sanaan lagi. Anjir. Bersama Bang Hello Bello. Karena gua lagi ada di Room Coffee ini tempatnya Bang Rendra. What's up bro? Di mana nih tempat alamatnya? Di Room Coffee Shop Duta Bekar Asri, Cilengsi. Nah, di situ lu bakal menemukan Room Coffee ini. Ini tempat gokil banget karena minumannya yang satu pakai Mas Rista, jadi rasanya enak banget. Dan harganya cuy, ini nggak make sense. Di sini gua makan makanan apa namanya nih bang? Nasi tahu telur. Nasi tahu telur ya, nasi tahu telur Jawa Timur dengan bumbu yang enak banget. Ini sebenarnya adalah makanan kedua. Yang satu udah habis, gue pesen lagi karena enak banget. Juga cuma 10.000. Itu dia. Minumannya murah, makanannya lebih murah lagi. Ini 10.000 cuy segini, nggak ngotak. Oke, gue mau makan dulu. Abis itu gue mau ngobrol-ngobrol sama Bang Rendra karena perjalanan hidup dia seru banget cuy sampai bisa ke titik ini. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Bang Hello Bello tentang kehidupan, kita tour dulu kali ya. Coffee shop tour nih bang. Iya, coffee shop, Room Coffee Shop. Room tour berarti? Iya, room karena tour. coffee shop lu namanya room kan? Room. Kita mulai dari depan sini kali. Ini ada apa aja di sini nih? Gimana? Lu ada angkringan di sebelah sini? Nah, di sini ada angkringan. Jadi kalau di sini tuh yang antara mau makan berat sama makanan apa sih jajan ya? Ya, gitulah. Di sini ada banget. Ada angkringan di sini ya? Ada. Ini jajanan. Komplit Jaya nih. Ini lu juga nih ya? Iya, sama itu rekanannya. Nah, tuh Bang Busung tuh di situ. Iya. Tuh. Nah, kayak di sebelah sini ada angkringan. Terus di sini udah baru mulai nih coffee shopnya nih. Iya, benar. Di sini tempat tongkrongannya, ini outdoornya. Nanti rencananya sebelah ini. Sebelah ini. Ini sama sini nih. Ini lu beli juga nih? Iya. Jadi ini kok punya lu ya? Iya. Wah, tempat udah punya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ada apa aja nih di dalam? Kita mulai masuk kali ya? Outdoor. Boleh. Nah, ini anak-anak nongkrong di sini. Asik. Akamsinya. Terus masuk ke dalam. Biasanya di sini dipakai untuk Live music nih. live musik di sini kalau malam minggu. Terus Udah. Di sini tempat apa sih? Kayak tembakau gitu sih, tembakau sama vape store-nya di sini. oh, jadi ada tembakau sama vape store nih ya? Iya, benar. Terus ini barnya nih ya? Barnya, nih The Barista, Aiman The Barista. Oh, ini baristanya namanya. Halo bro. Ada Uno juga Iya, nih ya? mainan-mainan. Ini buat yang lagi nongkrong kalau pengen main ada nih ya? Ini nanti rencananya mau gua sofain sih, soalnya kan mau nanti sampai sebelah. Oh gitu. Biasanya kalau gua syuting Hello Bello di sini nih, untuk yang unboxing. Oh, jadi lu syuting di sini, jadi backgroundnya makanya lu gambar ya? Iya. Oh, ini gambar lu sendiri lagi. Iya. Oke. Yang gokil sih di sini powdernya pakai Mas Rista cuy. Benar. Jadi minuman jamin enak semua nih. Udah pasti. Anti meleset. Jadi Bang Rendra ini Hello Bello itu pengalaman hidupnya gokil banget. Jadi beliau ini seorang seniman internasional, Dulu. ya kan? Dulu. Terus dia tuh hidupnya udah jatuh bangun lah, udah jatuh lagi, jatuh terus, akhirnya bangun pelan-pelan, itu bangun. Lu cerita dong pas lu masih lagi hits-hitsnya jadi seniman internasional tuh, lu siapa, lu mainnya siapa aja tuh, sudah main kemana aja dengan seni lu bang? Kalau gue dulu masih kalau masih Asia dulu ya, Asia. Cuman yang terakhir banget gue tuh pameran di Eropa itu, terus sempat dapat garapan dari Marvel itu kan. Lu pernah gambar buat Marvel? Dapet, Apaan? komiknya. Ada. Nanti gue tunjukin deh. Ada. Jadi waktu itu kan sempat dipanggil Kick Andy juga. Oh, lu bikin buat Marvel karakter? Bukan komiknya. Jadi sistemnya gini Ber. Kalau misalnya orang dia punya nih flag itu dilempar semuanya, nanti siapa mau ngambil. Pada waktu itu gue ngambilnya adalah covernya. Oh, lu ngambil cover. Tapi ditolak. Akhirnya gue malah dikasihin garapan komiknya waktu itu. Mulai dari yang pencilernya sampai coloringnya. Komiknya apa tuh? Itu karakternya siapa? Garap ini Spider-Man sama X-Men waktu itu. Oh ya? Edisi kapan tuh? Wah, lama banget. Rap, gue edisi kapan tuh Rap? Lama banget ya? Apa? Edisi kapan ya? Lama banget yang gue Spider-Man tuh. Wah, itu masih ada. Lu masih ada masternya tuh ya? Ada ini sekarang nih di bawah nih? Enggak, di Malang. Oh, ada di Malang. Kemarin dia lihat sendiri akhirnya. Wah, gokil. Tuh. Jadi lu udah sampai ke Marvel gitu internasional nih tahun berapa bang? 2014 kan kali ya, 15an itu masih aktif-aktifnya gambar ya. Nah, gue dulu di street graffiti, terus mainnya mulai ke ilustrasi. Cuma gue lebih nyaman di gambar-gambar doodle. Makanya dulu gue tuh waktu main di DeviantArt dan lain-lain tuh dikenalnya sebagai artis random doodle. Gitu, ke doodle. Kalau sekarang kan doodle monster ya, ya kan?
asal numpuk dari bilang doodle. Sebenarnya doodle tuh ada apa sih pattern-patternnya. Oh, oke. Jadi nggak harus selalu abstrak kalau doodle ya. Terus sempat kerjasama berapa tahun ya sama Adidas. Oh, Adidas. Bikin apa tuh? Karakternya dia yang ada bukunya tuh di atas tuh. Jadi kayak misalnya cuman karakter bajunya itu benar-benar yang dulu masih golongannya siapa ya? Golongannya Serio, terus N-Smart, terus apa ya itu Clock 2. Itu harga segede semua. Terus awal mulanya lu bisa sampai internasional gitu gimana? Karena dulu kan kalau misalnya gua main di lokalan ya, di Graretetet gitu ya. Itu kalau misalnya gue bikin apa sih ilustrasi kayak novel apa itu kan cuma dibayar 50.000 loh. Sakit banget ya nggak sih? Nah akhirnya gue mainnya lebih kepada online dulu. Online. Terus kalau misalnya mau ketemu bener-bener harus nyamperin, nggak seperti sekarang kan gampang tuh. Ada apa sih YouTube apa tinggal gambar cepret, iya nggak sih? Iya. Kayak gitu. Dulu mesti struggle ya. Bener, sendiri banget tuh. Susah lah viralnya dulu ya. Parah banget. Terus kenapa sekarang lu udah nggak gambar lagi bang? Karena waktu itu gejolaknya adalah karena keluarga gue kan akademik, gue non akademik ya nggak sih? Iya. Kakak semuanya adik dokter ya nggak? Gue doang yang produk gagal katanya. Karena pada waktu itu kayak kerjaan seni kan yang pikirannya lu bisa dapat apa, ya nggak sih? Lu mau makan apa ya? Gue jawabnya makan nasi sih kan gitu. Gue buktiin di situ sampai akhirnya satu hari gue dipanggil bokap. Lu nyelesain sekolah lu apa enggak? Karena gue dulu S1 10 tahun dulu. Apa jurusannya tuh S1 lu? Administrasi negara. Agak jauh tuh dari menggambar ya? Sebelumnya malah gue kuliahnya di sastra Inggris. Sastra Inggris nggak selesai karena waktu itu gue aktif di musik. Gue lebih ke seni deh. Terus begitu gue ikut BEM, ya gitulah. Terus apa nih demo-demoan kayak gitu terus. Ikut apa ya gue dulu? Basket, gue dulu kegabung juga di Bima Sakti. Banyak lah ya aktivitasnya. Banyak, jadi memang minatnya lebih ke situ. Sampai akhirnya orang tua gue bilang, ini kayaknya bukan anak gue deh. Iya, digituin. Kayak ditolak aja. Jadi itu kan masa lalu ya bang? Iya benar. Terus sampai ke sekarang ini lu punya coffee shop kayak gini dan lu punya kayak YouTube channel juga, sekarang lu ngeran podcast yang udah sempet sampai ke Metro TV juga waktu itu ya? Sempat diundang Metro TV untuk podcast segala macem. Itu gimana tuh perjalanannya? Dari ngegambar sampai nggak ngegambar lagi sampai bisa punya coffee shop kayak gini? Ya ngalir aja sih. Waktu itu kenapa gue mulai jalanin bisnis bla 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 itu karena waktu gue masih di Ciputra dulu ya. Gue sempat kerja di Ciputra waktu itu. Itu pas waktu acara Ciputra Bapak gue sempat ketemu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan sempat ngomong, pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang dibayar. Iya betul. Ya udah, gue suka nongkrong, gue suka baju, ya nggak sih, suka kayak fashion apa gambar. Ya udah, gue kerjain aja. Gue ngelawan orang tua gitu. Gimana caranya gue pengen buktiin. Sampai akhirnya mungkin gue di umur 30-an sekian ini akhirnya orang tua gue give up. Ya udah deh, asalkan satu, lu bisa buktiin konsistensi. Kesalahan gue kan sempat mandek karena waktu itu, tapi memang proses hidup kan. Iya. Gue mulai up lagi kemarin pas Asian Games itu dipanggil sama Pak Anies. Iya. Gimana cerita tuh bisa sampai dipanggil Pak Anies? Gue nggak tahu, tiba-tiba dikontak waktu itu sama wali kota Malang sih. Wali kota Malang. Kaget. Ya udah. Karena lu gede di Malang ya. Gue ngerjain aja di situ. Lumayan sih waktu itu karena gue bikin coffee shop ini nggak. Kalau zaman sekarang kan, enak nih bisnis coffee shop. Nggak segampang itu gitu loh. Iya. Gue seminggu nungguin cuma laku 5.000 perak. Itu pas awal-awal. Air mineral. Buset. Sakit banget gitu loh. Akhirnya sampai dapat itu, gue akhirnya bisa belanja meja, bisa bikin meja ya, bukan gue nggak. Oh ini gara-gara lu ngegambar tuh ya? Gambar yang buat proyek Asian Games ini. Asian Games sama waktu itu gue ngerjain flora faunanya yang di lapangan Banteng. Nah dari lu ngerjain dua itu, duit yang lu dapet lu ini kesini semua nih. Bener. Yang pasti gue waktu itu berangkat dulu makan enak dulu. Karena gue cuma makannya Indomie sama roti basi dulu. Jadi dapet duit makan enak dulu. Baru gue harus nata. Nah itu gimana perjuangannya tuh? Apa aja yang lu lakuin waktu itu sampai lu buka coffee shop ini? Step by step ya, yang jelas. Yang paling penting kalau lu bikin doang lu tetap akan sepi. Tapi yang paling penting adalah lu bikin jaringan dulu. Oh gitu. Gimana tuh cara ngebangun jaringan? Perbanyak teman aja sih. Sampai salah satunya gue main sama lu tuh. Ya nggak sih? Yang kita masih di Karawaci ya. Oke. Tuh, gue di situ main banyak teman.
kurangin masalah deh, banyakin nolong itu aja sih waktu itu. Iya. Soalnya masalah kan pasti datang sendiri. Oh gitu. Udah pasti sih. Nah itu kan step pertama. Step lanjutnya lagi nih. Habis itu lu bangun ini aja, lu belajar kopinya tuh dari mana sih, Bang? Kalau kopi karena gue basicnya kan dulu waktu di Jawa Timur gue udah punya coffee shop. Oh lu udah pernah buka coffee shop di Jawa Timur. Jadi lu udah ngerti kopi lah ya. Sudah mulai manual-manualan gitu udah oke. Nah, jadi sekarang sebenarnya lu ada manual juga di sini ya. Gue lihat banyak gelas mocha pot, ada V60 juga segala macam di atas sana. Udah hatam lah perkopian. Jadi sebenarnya nggak dari nol amat ya? Nggak dari nol, cuman lebih ke apa sih, digodok lagi sih gitu kan. Karena apalagi sih yang lu cari, karena kan kalau hidup lu, kalau lu fokus ya lu jadi itu doang. Pada waktu itu gue searching aja apa yang nggak usah muluk-muluk deh, gue pingin gini, enggak, searching aja. Lu kemampuan lu di mana? Gambar ya udah mulai lagi. Untuk masalah jadi apa enggak itu kan bonus deh. Belajar kopi gue bisa ya udah. Jadi kemarin tuh gue bikin car wisdom tentang bikin coffee shop di tahun 2020. Jadi gue pahit-pahitan tuh gimana sih realitanya buka coffee shop di tahun 2020 ini. Dan sekarang gue yang ngobrol sama lo yang buka coffee shop juga, yang dari daerah Jakarta lah ya, ini di Cilengsi. Cilengsi ya. Suka duka ini udah berapa lama by the way? 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Berarti dari 2018 udah buka bulan apa tuh? Akhir-akhir tahun sih seingat gue. Itu berarti masih naik lah ya coffee shop. Ya masih hype-nya. Tapi bukan berarti langsung rame loh ya. Gitu. Gimana tuh suka dukanya perjalanan lu dari 2018 ke sekarang nih? Kalau banyak dukanya daripada sukanya sih. Sukanya cuma paling seminggu ada yang beli cuma 1 porsi gitu, itu pun 5.000. Jadi gue udah mulai dari coffee shop, gue ganti ke warkop, gue beli kayak merek-merek rentengan gitu ya nggak sih? Ngebikinin itu untuk bertahan hidup. Begitu gue berubah jadi angkringan waktu itu. Angkringan turun, gue keteteran. Habis itu dari situ baru sekarang balik lagi ke coffee shop lagi, di situ masanya udah mulai ada. Gimana lu pertama kali ngedapetin masanya tuh? Apakah dari komunitas atau dari word of mouth atau sosial media gimana? Banyak ini sih, kalau lu banyak di rumah bakal nggak banyak orang gitu. Gue banyak main aja, terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Tapi satu, lu jangan nunjukin, gue punya di sini, lu mampir ya gitu. Itu akan takut kan. Cuma ngobrol aja, ngobrol sampai orang lain nanya dulu. Lu gimana, lu kerjanya? Halus. Gue baru bilang gue punya coffee shop nih gitu. Gue bilangnya bukan punya coffee shop gitu. Gue bilang kerjanya apa? Gue tukang aduk kopi gitu doang. Akhirnya barista. Dari situ penasaran. Akhirnya kapan-kapan main gitu baru, atau biasanya mereka sendiri gue main dong ke tempat lo gitu. Nah dari situ tuh yang harus dipelihara banget sih. Jadi main, banyak cari teman daerah-daerah sini. Benar. Habis itu nanti ya baru undang-undang lah, ngajak main gitu lah ya. Jadi emang sebenarnya jadi pengusaha tuh dukanya tuh lebih banyak ya. Banyak dukanya daripada senengnya gitu loh. Apes banget, gue gak kebayang seminggu jual cuma 5.000. Iya. Aqua pula. Tapi itu enjoy the momennya di situ. Ya, jadi nikmatin aja semua perjalanannya ya. Jadi buat yang terlena dengan kayak kata-kata entrepreneurship ya kan, pengusaha itu sebenarnya lebih banyak cerita gagalnya sih cuy daripada cerita manisnya. Jadi kita di sini pahit-pahitan aja lah. Tapi kalau misalnya memang lu udah komit di situ, lu menderita pun lu menikmati penderitaan itu. Bener. Ya sih, Bang? Karena udah pilihan kan. Iya, betul. Nah, lu tuh punya saran nggak atau misalnya tips atau masukan dari lu buat teman-teman yang pengen buka bisnis ya, nggak harus coffee shop sih, apa aja deh ya, secara general, dan habis itu kalau misalnya ada pengalaman spesifik tentang coffee shop tuh dari lu apa itu, Bang? Kalau gue gampang, lu kuat lapar itu doang aja. Kuat lapar sih. Terus yang kedua lu kayak kuat miskin. Iya nggak sih? Lu harus bersahabat sama namanya bangkrut itu dulu sih. Terus penipuan itu udah pasti. Ya kan banyak orang-orang itu dulu. Tas dulu gitu ya. Iya. Banyak orang fake itu bodoh amat tapi kan mereka gitu. Itu dulu. Jadi kalau misalnya lu ketemu orang itu yang paling dilihat sih. Itu dulu, jadi lu harus bersahabat, lu harus bisa terima sakitnya dulu, baru nanti bonusnya adalah happy-nya. Gitu. Kalau lu dari awal udah ngomongin baik-baiknya aja, wah hidup nggak segampang itu, men. Jadi tips dari Bang Hello Bello ini real banget. Konsisten sih paling penting juga. Konsisten juga penting. Konsisten wajib. Gue tadi ngobrol-ngobrol sama Bang Hello Bello waktu dia lagi di bawah banget, sempet sih hidupnya cuman tidur di rumput nih, mandi di pom bensin. What the fuck, gila tuh. Lu the real struggle man, cuy. Iya. Pahit banget. Lu bisa bayangin gue dulu ibaratnya kerja kantoran, terus bahkan gue dulu juga dosen kan di Brawijaya waktu itu, bener nggak? Gue ninggalin untuk cuman beginian gitu loh, ya kan? Tapi gue punya impian yang gede di sini. Gue awal untuk menjadi pengusaha gue simple, gue pengen bisa bantu orang. Gitu ya? Iya, soalnya kalau misalnya gue dengan kerja kantoran gini-gini ya uangnya segitu doang. Itu doang, gue percaya aja gitu.
niatnya sih dari awal harus bagus dulu. Gokil, itu bakal jadi intro videonya sih. So itu dia guys, kisah dari Bang Rendra Hello Bello tentang pahitnya kehidupan, perjalanan kehidupan. Siap. Dari seniman internasional sampai jadi kang seduh kopi. Itu men, kuat lapar, kuat bangkrut, ya siap-siap mandi di pom bensin. Siap. Gokil loh itu cerita. Minum air mentah gitu. Minum air mentah juga pernah loh ya, air keran lo minum tuh. Iya sih, iya kalau nggak punya duit mau gimana? Iya, nggak usah gengsi lah. Jadi buat ngapa-ngapa nih, cobain aja main ke Room Coffee Shop. Karena gue udah nyobain sendiri, minumannya oke. Ya obviously karena Mas Trista nggak pernah salah ya. Pasti. Dan kopinya juga oke. Dan yang terpenting tuh makanan di sini cuy. Gue kasih lihat menunya. Ini dia cuy, menunya. Room X Mendem Rosso ya, kopi susu 12.000. Upsize 3.000, jadi 15.000 ya kalau mau cakep tuh. Murah-murah banget. Makanannya nih, ayam geprek 10.000. What? Ayam bakar 10.000. Wah 10.000. Paling mahal malah internet nih. Indomie telur kornet 14.000. Gokil, murah banget nggak tuh? Itu sih. Thank you banget semua yang udah nonton. Langsung aja gas Room Coffee Shop. Alamatnya di sini. Duta Makar Asir, ruko atas paling pojok mentok sebelah Alfamart. Oke. Anak Cilengsi merapat. Siap. Thanks everyone for watching. Komen di bawah pengalaman pahit hidup lu apa. Like, share, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. I am what I am today, 'cause I did it my way, nothing y'all can say. In this life or the next one.